Hi everyone. Right. So, salam sahabat. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Alright. So, how everyone today? Is it okay or not? I hope hopefully. I hopefully you always be in good condition wherever you go, wherever you are. Okay. So, I hope you got a lovely day today. That and always blessing day, and hopefully that our Lord bless us, right, for our family and for our friends, right. So pada hari ini Injil akan membicarakan tentang fasa kejadian fasa kejadian 37, right? Iaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalikan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilhah dan Zilpah, kedua isteri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anak yang lain sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahawa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mahu menyampainya dengan ramah. Pada satu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya diceritakan kepada saudara-saudaranya, sebab itulah mereka lebih benci kepadanya. Kerana katanya kepada mereka, cuba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat bekas-bekas gandum, lalu bangkitlah bekasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah bekas-bekas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada bekasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi maka bencilah mereka kepadanya kerana mimpinya dan kerana perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepada kamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Pada satu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikhem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka. Sahut Yusuf, ya bapa, kata Israel kepadanya, pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang kepadaku. Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikhem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, apakah yang engkau cari? Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing-kambing domba. Sahutnya.
Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini. Sahutnya, aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba. Lalu kata orang itu, mereka telah berangkat dari sini sebab mereka telah ku dengar mereka berkata, marilah kita pergi ke Dotan. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan dipatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermuafakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi itu kita datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkannya ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menekamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkan dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka pada fasa ke-25. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah pada mereka satu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladam. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail. Tapi janganlah kita apa-apakan dia, kerana ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya yang mendengarkan perkataan itu, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian ia dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah bajunya dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya. Katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh hantarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati. Silakanlah bapa periksa apakah jubah ini milik anak bapa atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah ditekam. Dan Yusuf mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain gabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya kerana anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun,
seorang kepala istana pegawai istana Firaun, kepala pengawal kepada kepala pengawal raja. Itulah penceritaan tentang fasa kejadian 37, iaitu tentang kecemburuan saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf kerana menjadi anak kesayangan kepada bapanya. Jadi semoga kisah ini sentiasa kita mengambil iktibar dan mengambil pengajaran supaya hendaklah kita mengasihi sesama manusia dan janganlah berbunuhan dan janganlah menumpah darah antara sesama manusia, dan bersifatlah pengasih dan penyayang dan menghormati antara kita sesama manusia kerana kita sudah dewasa dan boleh berfikir dengan matang. Sekian saja tentang fasa Injil dalam bab 37 pada hari ini. Sekian, terima kasih.